Sebagai seorang penulis, saya itu kan sering serawung ya. Atau karena sering serawung, saya jadi suka menulis. Memang seperti dua mata uang ya. Saya juga nggak begitu yakin duluan yang mana itu. Apakah karena saya senang serawung, terus dari serawung itu kok emang mana-mana kalau nggak ditulis ya. Tapi yang jelas gini, saya mau cerita bahwa beberapa hari kemarin saya itu kan serawung ya, nongkrong dengan di pos ronda karena jatah saya ronda. Nah di pos ronda itu saya ketemu dengan bapak-bapak ya, bisa dikatakan Pak D saya lah, saya orang yang saya tuakan. Beliau adalah seorang veteran, jadi dia beberapa kali berangkat ke Timur Timur ya. Yang saya ingin tahu ceritanya itu kan bukan tentang perangnya, saya wedi soalnya, tapi tentang bagaimana beliau menjalani kehidupannya selama berperang. Bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia menghadapi sesuatu ya. Sesuatu yang saya maksud adalah bukan tentang musuh, tapi bagaimana mereka bisa menaklukkan alam dengan segala keterbatasan, dengan tanggung jawab yang begitu besar, dan selamat gitu. Nah, malam itu dari ngobrol-ngobrol, beliau bercerita bahwa pada suatu malam mereka akan menuju sebuah desa yang dimana bekal mereka hanya peta zaman tahun 70-an itu seperti apa kan kita tahu toh. Berangkatnya harus malam hari sekitar jam 2 malam ya. Mereka menyusuri sungai di timur-timur itu, dan dari sungai itu kemudian mereka naik menuju desa yang dituju. Nah saat naik itu kan melewati jurang ya, jadi ada yang tanah yang jurang-jurang itu. Jadi seluruh anggota pasukan itu harus naik ke jurang itu karena begitu tingginya, makanya harus diunjuk-unjuk kayak gitu. Jadi satu teman ngunjuk ke teman yang lain, setelah di atas yang teman yang lain itu narik dari teman yang diunjuk dari bawah itu, ditarik ke atas. Seperti itu terus bergantian sampai satu saat teman yang ngunjuk ke itu kok merasa bahwa tanah yang dipijaknya itu kok empuk gitu loh, gembur-gembur gitu. Lah ini selama-lama memancing kecurigaan semuanya, kok tanahnya seperti ini ya. Lah usut punya usut, setelah semak-semaknya itu dibuka, ternyata temannya yang ngunjuk itu berdiri di atas seekor ular, saudara. Ular yang begitu besar sehingga mereka tidak mengenali bahwa itu adalah tubuh ular. Yang mereka tahu itu adalah sebuah tanah atau gundukan tanah begitu. Nah setelah tahu bahwa itu adalah tubuh ular yang sangat besar, dasarnya ngalas ngeleh ya toh malam-malam. Kemudian mereka mencari dari kepala ular itu. Rupanya ular tersebut diam karena habis memangsa 2 ekor babi hutan ya. Lalu oleh mereka kepala ular itu diberondong, matilah ular itu, kemudian dimakan ya, dimasak lalu dimakan. Lah dari cerita itu Pak Adi saya tuh yang ngomong, lawong kulite wae tuh, kulitnya ular itu dipikul oleh 2 orang tentara itu tidak kuat, saudara. Bayangkan betapa besarnya ular itu ya, dan panjangnya waktu itu ya sekitar 7 meter lah. Bayangkan ular sepanjang 7 meter dan lebar kulitnya itu 1 meter lebih, dipikul 2 orang tentara tidak kuat dan memakan 2 babi rusa sekaligus. Itu kan betapa besarnya ular itu ya. Nah seperti itulah saudara,
Jadi kejadian seperti itu yang seneng saya rungokke ya, bagaimana mereka bertahan hidup di hutan belantara dengan tanggung jawab yang sangat besar bagi negara. Tentunya pengorbanan mereka tidak sebanding dengan ya apa yang kita alami sekarang ini ya. Begitulah sekelumit cerita tentang kehidupan, cara bertahan hidup para prajurit kita di timur-timur sekitar tahun 70-an ya. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi bagi kita semua bahwa tanggung jawab yang begitu besar harus kita pikul, akan tetapi kita juga harus tetap dapat bertahan hidup bagaimanapun caranya, dan harus dapat menaklukkan alam, tidak merusaknya loh ya, menaklukkan alam untuk keberlanjutan kehidupan kita. Oke, demikian cerita ini saya sampaikan agar dapat berguna bagi kita semua. Oke, salam komando.